Kali ini gue mau bahas satu perusahaan yang lagi naik daun, terutama di dunia otomotif, khususnya di kendaraan listrik, yaitu BYD. Apa sih itu BYD? Kita bakal kupas tuntas semuanya di video kali ini. Mulai dari sejarahnya, potensi masa depannya, dan tantangan apa yang sedang mereka hadapi. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Jadi BYD itu singkatan dari Build Your Dreams, perusahaan yang didirikan tahun 1994 oleh Wang Chuangfu. Dan awalnya perusahaan ini bukan perusahaan mobil listrik seperti yang kalian kenal sekarang, melainkan cuman produsen baterai isi ulang buat perangkat elektronik. Kebayang nggak kalian, dari yang awal cuman produsen baterai isi ulang bekas, sampai jadi salah satu pemain besar di kendaraan listrik. Berkat inovasi mereka dalam teknologi baterai, BYD masuk ke dunia otomotif tahun 2003 dengan mengakuisisi perusahaan automobil company. Dari situ, mereka mulai serius ngembangin mobil listrik. Dan salah satu gebrakan pertama mereka itu adalah meluncurkan F3DM di tahun 2008, yang jadi mobil hybrid pertama yang diproduksi secara massal di dunia. Sejak saat itu, BYD terus berkembang dan sekarang jadi salah satu pemain besar di industri kendaraan listrik global. Nah, kalau kita ngomongin masa depan, BYD ini punya peluang besar banget buat jadi pemimpin di industri kendaraan listrik global. Kenapa? Di sini gue bakal kasih tahu alasannya. BYD punya keunggulan dibanding banyak kompetitor karena mereka bikin baterai sendiri. Ini bikin mereka lebih efisien secara biaya dan kualitasnya bisa mereka kontrol sendiri. Dan gak cuman mobil listrik, BYD juga produksi bus listrik, truk listrik, sampai sistem penyimpanan energi. Ini bikin mereka punya lebih banyak sumber pendapatan dan gak bergantung sama satu produk doang. BYD sekarang lagi agresif banget buat masuk ke negara berkembang. Salah satunya itu adalah Indonesia. Kabarnya mereka bakal bangun pabrik mobil listrik di sini dengan invest sekitar 1 miliar dolar US. Pabrik ini ditargetin bisa produksi 150.000 unit per tahun dan mulai beroperasi di akhir 2025. Ini bakal jadi langkah yang sangat besar untuk mendominasi pasar Asia Tenggara. BYD nggak jalan sendirian. Mereka bahkan udah kerjasama sama Toyota buat kembangin kendaraan listrik. Kemitraan ini bikin mereka bisa dapat akses ke teknologi dan pasar lebih luas. Meskipun masa depannya cerah, bukan berarti BYD nggak punya masalah. Baru-baru ini, BYD rekal hampir 100.000 unit mobil listrik model Dolphin dan Atto 3 di China. Masalahnya ada di sistem kemudi yang berpotensi bikin kendaraan kebakaran. Untungnya belum ada kejadian serius. Di beberapa negara, terutama yang masih berkembang kayak Indonesia, stasiun pengisian daya masih minim banget. Ini jadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang masih ragu buat beli mobil listrik. Pasar mobil listrik makin rame. Selain Tesla, ada juga banyak brand baru yang bermunculan di China dan Eropa. BYD harus terus berinovasi dan kasih harga yang lebih kompetitif buat tetap unggul di pasaran. Tapi tenang, BYD nggak tinggal diam. Mereka udah siapin beberapa strategi buat hadapi tantangan yang gua sebut tadi di awal. Mereka terus investasi di research and development buat ngejamin kualitas produk lebih baik dan masalah kayak recall tadi gak kejadian lagi di masa depan. BYD juga mulai kerjasama sama berbagai pihak buat bangun jaringan pengisian daya yang lebih luas, terutama di negara-negara yang infrastrukturnya masih kurang. Dengan bangun pabrik di berbagai negara, termasuk Indonesia, mereka bisa pangkas biaya produksi dan distribusi, jadi harga mobil bisa lebih terjangkau buat pasar lokal. Selain mobil listrik, BYD juga serius di bisnis baterai, panel surya, dan penyimpanan energi. Jadi kalau pasar mobil listrik suatu saat turun, mereka masih punya sumber pendapatan lain. Jadi kesimpulannya, BYD itu perusahaan yang punya masa depan cerah, terutama di industri kendaraan listrik. Mereka punya teknologi baterai canggih, strategi ekspansif global, dan diversifikasi bisnis yang kuat. Mereka harus menghadapi tantangan kayak masalah kualitas dan persaingan ketat. Kalau mereka bisa terus inovasi dan adaptasi, bukan nggak mungkin BYD jadi brand perusahaan listrik nomor 1 di dunia dalam beberapa tahun ke depan.
Tapi gimana menurut kalian? Apakah BYD bakal ngalahin Tesla? Atau malah ada brand lain yang lebih potensial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.